Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiyah Isla Zahra. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami berupa poster yang berjudul Analisis dan Simulasi Kegiatan Ekspor RAH dari Jawa Timur ke Jepang. Nah, RAH sendiri ini adalah abu sekam padi hasil pembakaran dengan kandungan silika aktif tinggi. Komoditas ini bernilai ekonomi tinggi, ramah lingkungan, dan juga banyak dimanfaatkan pada berbagai sektor industri di pasar global, termasuk Jepang. Nah, pertumbuhan volume ekspor 2020 menuju 2026 itu 40 sampai 100 ton sendiri, dan minimal 85% kandungan silika sesuai standar Bayernya itu. Nilai ekspornya satu shipment itu ada 8.140 kg dikirim ke Jepang atau Tokyo. Yang pertama ada produk utama, yaitu ada RAH high carbon, ada juga RAH mid carbon, RAH low carbon, dan juga cocoa shell. Nah, pemanfaatan RAH ini bisa menjadi industri baja, konstruksi, dan semen, bisa menjadi bahan kosmetik juga, kaca, dan manufaktur lainnya. Yang kedua yaitu analisis pasar ke Jepang. Yang dilihat dari poster ini kan ada beberapa negara yang dikirim ekspor selain di Jepang. Nah, Jepang ini menempati urutan kedua tujuan ekspor terbesar 8,7%. Tren volume ekspor RAH menunjukkan kenaikan konsisten seiring meningkatnya permintaan silika, industri, dan material ramah lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada dokumen dan persyaratan ekspornya. Meliputi yang pertama itu ada kualitas produk konsisten sesuai standar Bayernya. Yang kedua, kemasan memenuhi standar pengiriman internasional. Yang ketiga, dokumen ekspor lengkap dan akurat. Yang keempat, kepatuhan regulasi bea cukai dan negara tujuannya. Yang terakhir, kelima, itu sertifikasi produk COA MSDS-nya itu sesuai ketentuan ekspornya. Yang keempat, itu juga dilihat dari peluang ekspornya. Nah, di sini ada permintaan global sustainable material ini meningkat. Terus juga ada ketersediaan bahan baku sekam padi melimpah di Jawa Timur. Lanjut, ada juga diversifikasi produk menjangkau berbagai kebutuhan buyer industrinya. Selanjutnya ada konsep waste to value dan klasifikasi produk pada reservoirs logistiknya. Yang terakhir itu ada kesiapan operasional freight forwardernya, INSW, PIB online juga. Lanjut ke 5, tantangan ekspornya ini ada beberapa macam ya, ada juga konsistensi produk, kualitas antar mitra, produk berbeda dengan daerah yang lain, terus juga koordinasi supply chain multi mitra, rentan keterlambatan, terus juga ada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar US-nya. Lanjut, tingginya biaya freight dan logistik internasional. Yang terakhir ada juga keterbatasan perluasan akses dan jaringan pasar baru. Next, ada yang keenam, ini alur proses ekspornya, yaitu ada pengadaan, pembakaran, konsolidasi, dan kemasnya itu bagaimana,
lanjut ke dokumen, terakhir ke muat laut yang ada di seperti poster di atas, yang ada di poster ya. Next, yang ketujuh, strategi pengemasan dan unit loadnya. Nah, ini kan ada unit pengemasannya, itu bagaimana ya, ada FIBC. Unit pengemasannya ini kan memakai jumbo bag ya, minimal 500 kg. Terus juga ada spesifikasi pengemasannya, itu satu palet tuh ada 2 FIBC. Terus total palet itu 20 palet. Dan lanjut ada ke bawahnya itu next unit loadnya itu ada 10 palet per baris tuh 2 baris sama dengan 20 palet ya. Terus lanjut ada utilitas kontainer pakai 40 HC ya. Kapasitas volume 40 HC ini sama dengan 76,3 meter kubik ya. Volumenya juga, volume produk RAH-nya itu ada di 32. Terus utilisasi volume itu ada di 41,94%. Terus payload maksimumnya 40 HC itu ada di 28.560 kg. Terakhir ada utilisasi beratnya itu ada di 29,69%. Nah, yang ke-8 itu ada dokumen ekspor ya. Ini udah sesuai urutan dokumennya. Yang pertama itu ada commercial invoice ya. Terus ada packing list juga, bill of loading ya. Terus certificate of origin-nya itu pemberitahuan ekspor barang PIB-nya. Terus insurance policy, terus material safety date sheet, terakhir itu certificate of analysis. Yang ke-9 itu ada pola penyusunan kontainer yang ada di poster di atas itu ya. Bisa dilihat itu lebarnya, lebar kontainernya 12,3 dan panjangnya itu 2,35 meter. Yang 10 itu ada perbandingan alternatif pengemasan dan investasinya. Nah, di sini ada kriterianya. Di kriterianya ini ada kapasitas muatan. Nah, di sini ada alternatif 1 dan alternatif 2. Nah, kalau alternatif 1 itu menggunakan palet dan alternatif 2 itu menggunakan dry bulk container liner. Nah, dilihat dari kapasitas muatannya, alternatif 1 itu ada di 8,140 kg, alternatif 2-nya juga sama 8,140 gram. Next ada juga utilisasi volumenya. Alternatif 1 itu 28,22%, alternatif 2 47,13%. Terus waktu packing stuffingnya juga 6 jam sama dengan 1,5 jam. Alternatif satunya, alternatif 2-nya itu 2 jam kurang lebih 45 menit. Terus tenaga kerja 5 orang, alternatif 1 alternatif 2 itu cuma 3 orang saja. Kelebihannya alternatif 1 itu investasi rendah, mudah diimplementasikan. Alternatif 2 itu waktunya cepat dan juga biaya operasionalnya rendah. Terakhir, total divestasinya ini itu kalau alternatif 1 ada 10,771. Kalau alternatif 2 itu 9,375. Nah, biaya per produknya ini kalau alternatif 1 itu 1.323, alternatif 2 1.152. Di sini ada alternatif 3 itu pakai paper bag plus palet, itu kan
kemarin itu kan revisinya alternatif 1 dan 2 aja. Nah, ini tambahan ada alternatif 3-nya juga di atas ya. Yang ke-11 itu ada estimasi biaya. Nah, estimasi biaya ini satu shipment itu 8.140 kg ya. Nah, di sini ada komponen biayanya, keterangan, dan juga program ininya. Bisa dilihat sendiri ya. Terus yang ke-12 itu ada rekomendasi strateginya. Ini menggunakan palet sebagai metode utama, alternatif 1. Yang kedua, lakukan konsolidasi di gudang terdekat dari pelabuhan muatnya. Yang ketiga, manfaatnya freight forwarder itu profesional dan juga sistem online-nya. Yang keempat, jaga konsisten kualitasnya dengan QC berkala. Yang terakhir, kelima, perluas pasar Jepang sebagai tujuan utama ekspor. Nah, jadi kesimpulannya itu RAH memiliki prospek ekspor yang tinggi dan berkelanjutan dengan strategi pengemasan yang tepat, kelengkapan dokumen, serta pemilihan Incoterm dan metode pembayaran yang sesuai. Ekspor RAH ke Jepang ini dapat dilakukan secara efisien dan menguntungkan. Sekian dari presentasi saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.